Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gali Abi Permana, mahasiswa Sistem Informasi, akan menyampaikan materi UAS mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi. Di sini ada 5 soal meliputi yang pertama, sebutkan satu software di sekitar kalian dan jelaskan proses pembuatannya. Kedua, berikan contoh real rencana implementasi sistem. Ketiga, jelaskan prosedur untuk peningkatan maintainability. Keempat, jelaskan perbedaan antara real-time processing dan online processing. Kelima, jelaskan penggunaan software Capability Maturity Method atau CMM. Untuk soal pertama, sebutkan satu software dan jelaskan proses pembuatannya. Di sini saya mengambil contoh software Winamp, yaitu sebuah software pemutar musik di platform Windows. Pertama, dengan mendefinisikan masalah terlebih dahulu. Di sini pembuat program atau aplikasi harus melihat dari sudut pandang kebutuhan softwarenya tersebut. Setelah itu menentukan planning dan desain sistemnya. Di sini tahap programmer merancang sistem tersebut. Winamp dibangun dengan basis bahasa pemrograman C. Pada implementasinya, Winamp bisa dibuat menggunakan Visual Basic 2010. Tahap perancangannya di Visual Basic 2010 bisa dengan pertama merancangnya dengan Windows From Application. Setelah itu memilih tool pada toolbox yang ada, lalu gunakanlah Windows Media Player untuk tool tersebut. Kemudian bisa menambahkan buton atau pilihan yang diperlukan seperti untuk play musik dan lain-lainnya. Kemudian penambahan kode program dari setiap rancangan tersebut hingga semua selesai. Dan lanjut terakhir tahap testing, yaitu menguji program yang sudah dibuat tadi. Berlanjut pada soal nomor kedua, yaitu contoh real rencana implementasi sistem. Tahap implementasi sistem merupakan tahap meletakkan sistem supaya siap dioperasikan. Hal-hal pokok yang harus disediakan sebelum implementasi ada: satu, persiapan tempat; kedua, pelatihan personil; ketiga, pembuatan dokumentasi; keempat, konversi sistem baru; kelima, peninjauan setelah implementasi. Pada tahap persiapan tempat dibagi menjadi dua, ada perencanaan fisik, ada fasilitas. Lanjut ke pelatihan personil. Pelatihan personil sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan personil serta memudahkan penerimaan mereka terhadap sistem baru. Terus ada lanjut pembuatan dokumentasi. Di sini pembuatan dokumentasi adalah materi tertulis berupa video, audio, dan lainnya yang menjabarkan cara beroperasinya sebuah sistem, termasuk pokok bahasannya. Tujuannya adalah untuk penginstruksian, pengkomunikasian, penetapan standar kinerja, pemeliharaan sistem, serta referensi historisnya. Terakhir, mengkonversi file dan sistem peninjau pasca implementasi. Proses pengubahan dari sistem lama ke sistem baru dalam pengkonversiannya tergantung pada beberapa faktor, antara lain yaitu jenis faktor database, perangkat hardware dan software, kendali, jaringan, serta prosedurnya. Lanjut soal nomor 3, jelaskan prosedur untuk peningkatan maintainability. Pertama, prosedur peningkatan maintainability ada menerapkan System Development Life Cycle dan SWDLC. Kedua, menspesifikasi definisi data standar. Ketiga, menggunakan bahasa pemrograman standar. Keempat, merancang modul-modul yang terstruktur. Kelima, memperkerjakan modul yang dapat digunakan kembali. Terus keenam, mempersiapkan dokumentasi yang jelas, terbaru, dan komprehensif. Terakhir, menginstal perangkat lunak, dokumentasi, dan soal-soal tes di dalam Central Repository System Cache atau CMS, Change Management System. Lanjut soal nomor 4, jelaskan perbedaan antara real-time processing dengan online processing. Real-time system atau sistem real-time adalah mekanisme pengontrolan perekaman data pemrosesan yang sangat cepat sehingga output yang dihasilkan dapat diterima dalam waktu yang relatif sama atau real. Sedangkan online processing adalah sebuah sistem yang mengaktifkan semua peripheral sebagai pemasok data dalam kendali komputer induk. Informasi-informasi yang muncul merupakan refleksi kondisi data yang paling mutakhir, karena setiap perkembangan data baru akan terus diupdate ke data induk. Dari penjabaran di atas, perbedaannya terletak pada satu, waktu pengolahan data. Pada pemrosesan secara online,
waktu pengolahan datanya terdapat delay karena ada pengantrian data, sedangkan real time waktu pengolahan datanya cepat. Kedua, data dikirim kembali ke pengirim data seketika itu juga. Proses secara online mengirim hasil prosesnya tergantung pada kebutuhan si pengirim. Sedangkan real time harus segera mengirimkan hasil proses tersebut ke si pengirim. Ketiga, dapat mengolah data secara direct access atau akses secara langsung. Proses online bisa mengolah data yang diterima secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan real time hanya dapat mengolah data secara langsung. Terakhir, kelima, jelaskan penggunaan software Capability Maturity Method atau CMM. Capability Maturity Model disingkat CMM merupakan mekanisme kualifikasi sebuah software development host yang dapat memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan tersebut dalam melakukan development software. Dalam arti lain, Capability Maturity Model disingkat CMM adalah proses model kematangan dan kemampuan kapabilitas proses yang dapat membantu pendefinisian dalam pemahaman proses suatu organisasi. Tujuan penggunaan CMM adalah untuk mengukur parameter standar pengembangan perangkat lunak serta untuk memberikan arah akan peningkatan organisasi bagi top manajemen di sebuah organisasi pengembang perangkat lunak. Terakhir, sebagai alat bantu untuk menilai keunggulan kompetitif yang dimiliki sebuah perusahaan dibandingkan perusahaan pesaingnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.